Selamat pagi. Di konten kali ini gue pengen bahas tentang kamera Digicam. Nih contoh-contoh kamera Digicam yang punya nih. Konten bareng kali ini bersama Mas Ican, owner dari One Shot One Kill Kamera, dan Mas Anggi, owner dari toko Pernah Baru. Di sini ada anak-anak kelas pagi. Tatap mata saya. Halo Mas. Halo. Berbakat. Lihat tuh. Bakat. Bakat. Siapa ya? Halo. Yuk simak keseruannya, langsung kita OTW kali ya. Bakat. Akhirnya sampai di Kopi Mana, mau ketemu Mas Ican nih, dia orangnya. Halo Mas. Oke Mas. Selamat pagi semua. Kali ini sama Mas Ican. Bisa jelasin sedikit nggak Mas? Pertama kali berdirinya One Shot One Kill hingga besar sampai sekarang. Sebenarnya gue iseng dulu tuh jualan, nggak punya akun. Udah gue kadang jualan di story IG gue aja. Kadang di komplain sama temen-temen yang punya akun jualan, lu bikin dong akun jualan, masa lu jualan di story doang. Orang tuh penasaran yang lu jual tuh apa. Ya udah akhirnya gue bikin, namanya kepikiran tuh One Shot One Kill dulu karena gue jualan analog. Karena kamera analog itu sekali foto emang udah nggak bisa diedit dan apa, makanya gue namain One Shot One Kill. Terus di konten kali ini gue pengen ngebahas tentang ini sih Mas, kamera digital. Kan sekarang lagi tren nih, baru mulai naik lagi kan. Sebenarnya tuh kamera digital tuh menurut Mas bisa gantiin analog gak? Kamera analog gitu? Sebenarnya kalau secara ini sih nggak bisa ya, karena analog itu udah warnanya tuh tone-nya udah mewah banget sih. Udah bawaan dari itu nggak bakal bisa sama, walaupun Digicam-nya low megapiksel juga nggak bakal bisa sih. Kenapa kamera Digicam itu bisa tren lagi? Sebenarnya udah dari tahun lalu itu di Thailand itu udah booming. Oh ya, ini ada contoh-contohnya ya Mas ya? Sebelumnya bisa jelasin sedikit nggak Mas? Kalau ini Ke depan ini Mas. ini sebenarnya banyak yang dicari juga nih. Kalau gue story itu pasti langsung diteror. Bang berapa bang? Kamera apa tuh kalau betul Mas? Itu Canon PowerShoot. Canon PowerShoot. Megapikselnya ini? Megapikselnya dia 7,1 megapiksel. 7,1 Iya. megapiksel. Nah kalau ini ada yang menarik nih Mas, yang bisa dilipat gitu tuh. Ini juga diteror, pasti diteror. Yang unik-unik tuh sebenarnya orang cari tuh yang aneh-aneh bentuknya, sama megapikselnya yang masih low. Ini Nikon ya? Nikon Coolpix SQ. Bisa dilipat ya teman-teman. Bukan Handycam. Bukan handycam, ini kamera loh. Tuh. Sama apa lagi nih? Sama itu Minolta. Kamera Minolta. Kelihatannya kayak bukan kamera ya? Iya. Kayak mini disc kalau nggak salah, ya, buat dengerin lagu lah. Nggak ada yang laku itu hampir sama kayak gini, namanya Olympus MJU 300. Itu kenapa yang bikin lakunya Mas? Yang bikin banyak orang cari itu? Kalau gua lihat tuh tone-nya tuh masih banget, karena peralihannya analog ke digital, mungkin pixelnya juga masih 3 megapiksel. Jadi kayaknya tone-nya tuh masih ada mirip-mirip lah, sama analog dikit-dikit gitu. ya, tipis. Dalam Mas Ican melakukan penjualan nih, penjualan analog tuh sempat ada penurunan nggak semenjak ada hype ini? Penurunan drastis sih enggak. Cuma masih ada karena emang punya pasar masing-masing ya, kesukaan masing-masing. Emang kalau biasanya tuh yang nyari di cam itu orang-orang yang baru lahir tuh, kayaknya dia pas lahir itu maksudnya udah kenal fotografi itu, udah kenalnya mirrorless, kamera dia nggak kenal kayak Digicam itu, nggak tahu, jadi penasaran tuh. Baru kenal fotografi merasa kayaknya wah ada Digicam nih lagi hype, ya udah ikutan. Sebenarnya bukan saingan juga sih ya, karena emang pasaran pasti beda, analog pasti masih banyak dicari juga sih. Punya peminatnya sendiri lah ya. Masing-masing. Tips buat teman-teman nih Mas yang baru mulai melakukan fotografi atau baru coba-coba mau mempunyai kamera Digicam gimana nih? Gua saranin sih nyari baterainya tuh yang gampang. Kalau kayak gini kan ada yang baterai alkalin. Oh, baterainya ada yang baterai Ya, alkalin ada gitu? Alkalin lebih enak sih menurut gue. Lebih enak gitu. Jadi lu kadang ini kayak gini, gue dapet kamera itu baterainya drop. Nah di all shop itu udah nggak ada yang jual. Gue saranin sih nyari-nyari lagi, nanya-nanya lagi ke penjualnya itu baterai drop atau enggak, karena kadang gue jual baterai drop juga nggak enak gitu. Ya, Nanti dia bingung nyarinya. Ya jadi buat teman-teman buat yang mau beli kamera Digicam itu perhatikan lagi baterainya, pilih baterai yang bagus. Kalau bisa sih jangan yang drop ya Mas ya. Soalnya susah, barang lama juga kan. Sama memori juga kadang ada yang susah juga. Oh, memorinya nggak sama? Nggak semua, ini kayak ini
Dia multimedia. Oh ini beda mas ya? Beda, bukan SD card. Jadi kadang ada yang bisa ngebaca atau enggak gitu. Disarannya sih itu sih. Jangan terpaku sama satu kamera aja sih yang lagi hype. Mas selain penjual nih, mas hobi juga foto? Hobi foto juga. Foto apa nih mas yang biasa mas? Biasa sih nyetrit sih karena Nyetrit? gua nganggur, jadi gua kadang ya udah sih nyetrit jalan aja sih. Oh iya, apa ya Instagram mas Ican ya? Ican bukan Icin. Ican bukan Icin, itu nama Instagramnya, nama tokonya itu apa? One shoot one kill .kamera. Buat teman-teman yang mau beli kamera analog dan digital ya, boleh di situ tuh barangnya yang mantep-mantep. Gimana mas? Ada tambahan buat teman-teman apa nih yang mau disampaikan? Buat yang jualan nggak usah merasa tersaingi sih ya jualan digicam itu, karena pasarnya pasti beda-beda sih. Analog ya, yang suka analog, yang suka digicam ya silahkan itu. Nggak usah dijadi perdebatan sih sebenarnya. Bahagia aja sih karena dunia fotografi itu makin luas. Mau anak muda, mau yang tua juga banyak yang suka, jadi itu aja sih. Oke, segitu aja konten kali ini dan gue mau lanjut ke pasar baru ke tempatnya Mas Anggi. Mas, thank you ya Mas. Ya. Akhirnya kelar juga wawancarain Mas Ican One Shot One Kill kamera. Sekarang lanjut ke Mas Anggi, owner dari toko Pernah Baru. Kita mau tahu jawaban dia tentang Digicam. Oke? See you. Ya sekarang udah di pasar baru, gue pengen ke tokonya Mas Anggi nih, toko Pernah Baru. Tokonya di lantai 3 sih kayaknya, gue juga belum pernah kesana. Dari sini sih katanya di pojokan. Halo? Gimana ya, sampai sekarang gue belum nemu. Kayaknya salah gedung, kita coba ke gedung sebelahnya. Coba yuk. Di gedung sini tadi nggak ketemu, banyak yang tutup juga sih. Belum coba yang di gedung sebelah sini. Mari kita coba. Barusan nanya sih katanya di lantai 3 nomor A25. Halo Mas Anggi. Siap. Aku Harali dari kelas pagi. Ya. Tokonya menarik banget ya, mestinya keren-keren sih. Selamat pagi teman-teman. Kali ini aku lagi di pasar baru sama Mas Anggi. Bisa jelasin sedikit Mas, toko Pernah Baru itu awalnya berdirinya gimana? Jadi awalnya tuh kesukaan gua dengan barang-barang vintage. Gua mau jual barang-barang yang berawal semuanya tuh barang second. Ya kan judulnya Pernah Baru mereka gitu loh. Nah kalau toko Pernah Baru ini kan jual-jual barang vintage itu selain kamera ada apa aja sih Mas? Gua ada vinyl, turntable, barang-barang vintage lah. Apa yang gue suka pokoknya gue beli, gue jual. Yang gue temui gue suka, gue jual, gue beli. Ceritain dong Mas, awalnya tertarik jualan barang-barang vintage ini sama akhirnya jualan kamera-kamera gitu Mas. Kalau kamera gue dari dulu mulainya dari analog ya. Gue suka banget koleksi kamera analog dari dulu. Tahun 2009-2010 gue mulai tuh koleksi kamera analog, 2010 lah ya. Awalnya di sini aja keliling-keliling beli-beli buat koleksi pribadi. Lama-lama barang numpuk, dagang lah aja lah. Lahirlah toko Pernah Baru. Konten kali ini aku mau bahas tentang ini nih, yang lagi rame, digital kamera dengan trennya Digicam ini. Gimana Mas? Digicam sih baru sebulan ini ya. Gue jual kamera ke ada namanya Megumi, dia upload di TikTok viral. Nah, kena imbasnya lah gue, lumayan nih Digicam naik banget sejak saat itu sebulanan inilah. Ada contoh kameranya nggak? Kamera Digicam gitu yang orang banyak tanya. Oh, itu nih. Gue pinjem nih. Udah gue pinjem. Nih, yang laku. Yang pertama laku sama Megumi nih. Itu kamera apa Mas? Ini Kyocera. Kyocera. Wah unik ya motretnya di flip gitu. Bisa diputer-puter nih. Bisa selfie. Yang dicari orang-orang Digicam itu ngincer apa sih? Maksudnya ngincer kayak hasilnya kayak analog atau gimana yang orang-orang cari dari Digicam ini? Kayaknya kalau megapiksel kecil kan vintage ya, lebih ke vintage sih.
Soalnya kalau lu nyari hasil kayak analog, digital sama analog dua hal berbeda yang nggak bisa lu satuin. Lebih ke gambar yang low. Iya, lebih yang kayak ngegrain mungkin. Sempat kepikiran nggak sih kamera digital tuh demand-nya banyak kayak dulu tiba-tiba meledak kayak gini tuh gimana? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali tuh. Gue bikin akun Megapixel Live itu untuk awalnya memang untuk memisahkan gue toko pernah baru memang khusus vintage. Gue jual kamera analog. Megapixel Live karena gue mulai jual mirrorless waktu itu DSLR. Untuk itu awalnya nggak kepikiran untuk jadi digicam ini gitu. Nah, gue lihat di luar negeri agak hype lumayan, iseng-iseng lah gue upload digicam. Apa referensinya tuh negara mana mas biasanya? Jepang gitu ya, Thailand banyak kayak gitu. Awalnya gue pas Megumi beli dari gue tuh, wah gila banget tuh follower, ampun-ampunan tuh, mantep tuh. Nah, buat teman-teman, toko pernah baru juga punya Instagramnya apa Megapixel Live ya? Megapixel Live. Buat nyari barang-barang kamera digicam bisa ke situ. Ada penurunan nggak sih mas soal penjualan kamera analog setelah adanya demand digicam banyak ini? Kalau di gue sih masih stabil ya, masih ada yang cari analog juga kesini. Digicam juga ada ya, kelasnya kayaknya emang beda kelas gitu. Oh beda kelas, dua hal yang berbeda. Iya, Digicam sama analog ya tetap aja yang cari analog banyak. Bisa kasih tips buat teman-teman nggak mas yang mau cari kamera analog, kamera digicam, yang baru mau belajar motret tuh, kasih tipsnya mas boleh? Sih nyaranin pokoknya cari kamera yang sangat normal 100%. Jangan lu beli di pedagang yang kameranya harus PR service dulu atau apa. Yang ada lu malah apa ya? Lu nggak fokus belajar motretnya, lu malah fokus servis kamera. Kalau dari segi baterainya ini gimana mas? Susah nggak? Kalau baterai sih masih banyak ya di online yang jual. Masih banyak. Digicam ini masih banyak yang jual baterainya di online. Soal memorinya nih mas, memorinya ada beberapa jenis sih kalau digicam ini. Kalau memori tuh yang baterai agak gampang, memori yang susah justru lu SD kayak yang di bawah 5 megapiksel tuh lu harus pakai memori yang under 1 giga ya. Oh nggak bisa yang lebih? Nggak bisa. Pasti kameranya jadi nggak bisa motret, dia error. Kalau ini mas, memori multimedia itu? Multimedia, XD card tuh susah. Pencari CF, lu cari CF zaman sekarang kan agak susah, yang di bawah 1 giga susah banget cari CF ya. Selain mas punya toko pernah baru ini, mas punya hobi motret juga gak? Awalnya memang hobi motret gue. Sempat kerja motret juga. Oh sempat Kerja motret juga, analog, digital, semua. Nanti boleh kasih hasil fotonya? Hasil foto di toko pernah baru banyak. okay. Analog ya terutama ya, toko pernah baru. Cek yang mau lihat hasil karyanya Mas Anggi di toko pernah baru. Mas, ini kan dalam penjualan analog dan digicam kan. Nah itu ada kayak pro dan kontranya nggak sih, kayak ini digicam ini bisa ngegantiin analog ini? Kalau soal itu ya apa ya, balik lagi it's a business gitu. Menurut gue sih digital sama analog ya dua hal yang berbeda gitu. Digital itu ya lu pakai sensor, analog lu pakai film gitu. Dua hal yang berbeda, hasil pun berbeda, nggak bisa lu samain gara-gara digicam, analog turun. Ada pecintanya masing-masing kok, ada pasarnya masing-masing gitu. Iya kan, kebanyakan kayak teman-teman kayak wah bahwa digicam nih kayak analog, bisa kayak analog. Mungkin bisa jadi kemungkinan nggak sih kayak pengganti roll film yang mahal gitu buat solusi? Nggak mungkin ya. Karena beda banget. Feel-nya film tuh beda sama lu digicam, setua-tuanya digicam lu tetap beda. Tetap beda ya. Feel-nya beda, hasilnya beda. Nggak bisa disamain analog sama digital. Kalau buat teman-teman yang baru mau belajar foto tuh, kamera analog apa sih yang sering dicari sama teman-teman? Banyak kayak gini-gini nih, yang warna-warna gini aja nih banyak yang cari sekarang, yang warna pink ya kan. Cewek-cewek nih. Terus MJU gini banyak yang nyari nih. MJU banyak yang nyari nih sekarang. Lebih ke apa ya? Lebih ke kayaknya bentuknya lucu-lucu ya kalau gue bilang digicam sih. Bukan orang ngarah lebih ke hasil atau lebih ke apa, ke bentuk-bentuk kameranya yang lucu aja. Sama lebih simpel gitu nggak? Kayak di pocket gitu? Enggak juga, kalau digicam semua kan kayak pocket ya. Lu kayak, kalau di analog bilang itu don't think just shoot. Jadi lu nggak usah mikir, jepret aja udah ada flash. Dia udah ngatur sendiri semua otomatis. Oke mas, nih menurut mas nih, orang yang baru mulai melakukan fotografi nih, lebih baik pakai digicam, analog, atau di DSLR atau mirrorless? Menurut mas gimana? Kalau gue sih ya, tergantung hati lu aja mau kemana. Kamera cuma alat, man behind the gun. Lu orang di belakang kamera yang lu, yang jadi otaknya gitu. Ya lu motret aja, mau apapun kamera lu, ya udah. Yang lu suka aja, yang lu sayang tuh kamera, karena lu motret dari hati lebih oke. Apa tadi kata-katanya? Main apa? Man behind the gun. Orang yang di belakang kamera, bukan kameranya. Kamera hanya alat, men. Camkan. Oke, segitu aja konten kali ini bareng Mas Anggi, owner toko pernah baru. Siap. See you. Teman-teman yang mau beli kamera analog, kamera digicam, bisa banget nih ke toko pernah baru. Toko pernah baru itu ada di lantai 3
nomor A25 di Harko Plaza Pasar Baru. Mas Anggi, terima kasih banyak ya Mas. Semoga sukses tokonya. Dadah. Segitu aja konten kita kali ini membahas tentang Digicam. Nah buat teman-teman bisa nih kasih masukan konten apa selanjutnya yang akan kita bikin, oke? See you. Bakar. 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 Mamas. Baby mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson.